saya melihat kepanikan lah di dalam persidangan ini. Karena bagaimana juga persidangan pidana, ini kan persidangan pidana, teroris lagi. Ahli pidana di BAP ada 2 yang ada di BAP jaksa. Itu tidak dihadirkan. Bagaimana dalam sidang pidana, ahli pidana tidak dihadirkan? Pelapor. Saya bingung juga. Pelapor. Dan pelapor juga. Dan pelapor. Saksi pelapor, itu yang paling penting. Di BAP semua dikatakan ada laporan nomor sekian. Tetapi pelapornya tidak dihadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Sahabat-sahabatku semua, saudara-saudaraku semua, alhamdulillah hari ini hari Rabu ya, 26 Oktober 22, sidang perkara dugaan teroris terhadap 3 ustadz kita, Ustadz Farid Okbah, Ustadz Ahmad Zain An-Najah, dan Ustadz Anung Al-Hamad telah sampai pada agenda pemeriksaan terdakwa. Dan tadi pagi dan baru saja selesai pemeriksaan terdakwa dari Ustadz Farid Okbah. Dan alhamdulillah dari semuanya kami tim PH optimis, insya Allah beliau akan mendapat vonis bebas. Itu keyakinan kami berdasarkan fakta-fakta persidangan yang sampai saat ini. Untuk selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh koordinator kita, koordinator tim PH, Pak Ismar. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, sampai dengan saat ini sudah masuk agenda pemeriksaan terdakwa. Artinya seluruh bukti-bukti maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa itu sudah selesai semua, ya, ahli maupun ahli. Dan alhamdulillah dari seluruh yang dihadirkan itu tidak ada satu pun yang memang langsung menunjuk beliau sebagai seorang teroris sebagaimana yang dituduhkan. Sampai dengan pemeriksaan terdakwa pun tadi, beliau dengan sangat gamblang menyampaikan bahwa beliau adalah bukan anggota JI, tidak pernah terlibat dengan kegiatan-kegiatan JI. Beliau adalah seorang ulama yang memang dihargai, dihormati sebagai ulama yang masyhur oleh semua kalangan, mungkin termasuk orang-orang JI. Yang sampai saat ini beliau dari dalam proses persidangan menyampaikan bahwa mungkin bisa saja ada dalam sekian banyak kegiatan saya, mungkin ada 1-2 orang yang ada pada saat itu. Tetapi kegiatan beliau adalah kegiatan murni dari diri beliau sebagai seorang ulama, ya. Kegiatan beliau adalah kegiatan-kegiatan dakwah, kegiatan-kegiatan menyampaikan untuk kebaikan, melakukan suatu kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang memang dianjurkan dalam Al-Quran, dan juga adalah bagian daripada kecintaan beliau terhadap NKRI, terhadap negara Republik Indonesia. Ya, bagaimana beliau dalam hal ini ikut serta dalam pengentasan kemiskinan, ya, dengan cara-cara apa? Beliau juga itu ikut aktif. Coba pesantren beliau, ya, sering melakukan kegiatan-kegiatan penghimpunan dana untuk disalurkan kepada umat, ya, kepada orang-orang yang tidak mampu. Begitupun juga beliau mengirim dai-dai ke lokasi dan juga ikut aktif dalam pemberian sumbangan-sumbangan kepada masyarakat umum. Beliau itulah bagian daripada kecintaan beliau kepada negara Republik Indonesia dan aktivitas beliau dalam kontribusi untuk ikut serta dalam pengentasan kemiskinan. Adapun juga aktivitas lainnya adalah bagaimana keikutsertaan beliau untuk bisa mencerdaskan seluruh masyarakat Indonesia sesuai dengan kemampuan dan kapasitas beliau. Yakni apa? Melakukan dakwah-dakwah yang luar biasa. Bagaimana mendidik, ya, santri-santri beliau menjadi seorang ulama besar, ya, sehingga alhamdulillah santri-santri dari Islam ini sudah menyebar ke seluruh negara Republik Indonesia, ke seluruh negara dunia untuk menuntut ilmu, lanjutkan keilmuan beliau. Kemudian setelah pulang menjadi ulama besar di Indonesia, menjadi seorang pembimbing atau semacam seorang teladan, ya, untuk di daerah-daerah. Termasuk sampai dakwah beliau itu sampai ke seluruh dari Papua sampai Aceh.
Ya, beliau ikut serta dalam dakwah, bukan cuman memerintahkan anak santrinya ataupun ustaz saja, tapi beliau turun langsung sendiri. Luar biasa ya. Kami semua sampai apa tadi? Sangat malu untuk menyebut beliau sebagai seorang terdakwa. Miris hati kami, menangis hati kami kalau menyebut beliau dalam dakwah sebagai seorang terdakwa. Kenapa? Selama ini kita lihat, saksikan di mimbar, beliau sangat dihargai, dihormati, bukan cuma orang masyarakat kecil. Seorang pimpinan atau pimpinan negara pun dari tahun zamannya Pak Harto beliau sudah diorangkan, diundang ke Istana Negara Republik Indonesia untuk dimintai pendapat beliau, dimintai nasihat beliau. Zamannya Bu Megawati, ya. Ada semua foto-fotonya. Tadi kita tampilkan bagaimana wakil presiden menyambut beliau. Ya, karena beliau mungkin tidak mau berjabat tangan dengan wanita, sehingga yang jabat tangan beliau itu adalah dengan Pak Wapres Hamzahas. Kemudian zamannya Pak SBY, demikian pula. Waktu itu beliau disambut oleh Pak JK. Jadi Pak JK itu ada 2 kali menyambut beliau. Ya, zamannya Pak SBY, kemudian zamannya Pak Jokowi. Zaman Pak Jokowi itu 2 kali beliau hadir untuk dimintain pendapat dan nasihat. Dan memang beliau tadi menyampaikan bahwa seorang keyakinan beliau, ya, sebagaimana dimaksud dalam beberapa ayat tadi, beliau sampaikan bahwa kalau memang mengkritisi orang pemerintah itu jangan berkor-kor di luar, jangan mempermalukan, tetapi mendatangi beliau dengan cara-cara yang santun. Tapi kok beliau masih dituduh sebagai seorang teroris? Nah, ini anehnya, ya. Beliau lah ini, coba cari dia punya jejak digital, itu kan banyak sekali. Orang-orang belum melakukan dakwah secara media, beliau sudah melakukannya dari tahun 98 itu, ya. Tahun 2002 sudah menerbit Al-Islam, kemudian tahun 2005 sudah membangun pesantren Al-Islam. Al-Islam juga demikian, luar biasa. Jadi saya rasa tidak ada lagi sama sekali yang bisa kita masuki dari segi mana. Karena apa? Beliau dituduh sebagaimana unsur-unsur pidana, ada 3 pasal ini tidak ditemukan sama sekali. Yang lain mungkin ustaz lain yang kemarin bisa dipaksakan untuk dijadikan terpidana, mungkin masih ada sedikit. Mereka itu mungkin dianggap mengetahui atau anggota, ya. Terus di atas 2009 yang ininya. Ustadz Farid sama sekali bukan anggota YI, tidak bisa didapatkan sama sekali. Kontribusi dia terhadap negara luar biasa. Dakwah beliau sangat konsisten dari zaman dulu, ya, memberikan reaksi terhadap orang-orang yang gulu fit takfiri. Ya, beliau itu sama sekali betul-betul menyampaikan malah nilai-nilai kebenaran yang sesuai dengan Quran dan Sunnah yang sama-sama kita tadi Soleh Al-Ustadz kita Habib Al-Kathir menyampaikan tentang membacakan bagaimana kriteria terorisme dari BNPT. Beliau sama sekali di luar itu saya tidak seperti ini, dan beliau menjawabnya itu dengan lantang, ya. Jadi saya rasa insya Allah kita yakin kalau memang hakimnya mau betul-betul sesuai dengan aturan hukum yang ada dan objektif dan nuraninya, insya Allah saya rasa sulit. Bagaimana kita mau memaksakan seseorang yang memang tidak terlibat? Ini gampang, ini tidak ada tindakan teroris dari tahun berapa, ya. Terus beliau mau dipaksakan untuk ini. Memang beliau itu adalah milik umat, milik siapa saja, ya. Beliau sangat diharapkan, dan yang sangat rugi adalah negara dan kita orang-orang yang awam yang memang masih merindukan namanya ilmu untuk diajarkan kepada kita. Mungkin barangkali Ustaz. Ya, saya lanjutkan. Jadi begini, sebenarnya saya melihat kepanikan lah di dalam persidangan ini. Karena bagaimana juga persidangan pidana. Ini kan persidangan pidana, teroris lagi. Ahli pidana di BAP ada 2 yang ada di BAP jaksa. Itu tidak dihadirkan. Bagaimana dalam sidang pidana ahli pidana tidak dihadirkan? Pelapor. Saya bingung juga. Pelapor. Dan pelapor juga. Dan pelapor. Kasus pelapor itu yang paling penting. Di BAP semua dikatakan ada laporan nomor sekian. Tetapi pelapornya tidak dihadirkan. Ahli pidananya tidak dihadirkan. Dan laporan hari dan tidak ada sidang pidana tanpa pelapor. Pelapor itu memang ada 2, model A dan model B. Itu di Perkap diatur, di ketentuan lain diatur.
ya kan? Yang namanya model B itu adalah laporan masyarakat. Yang namanya model A itu adalah penemuan. Jadi teroris ini kan penemuan. Tetap harus ada pelapornya. Ya seperti ada orang, saksi-saksi aja yang dihadirkan. Seperti ada orang kecurian motor contohnya, saksinya yang bilang, oh ya motornya ini hilang di sini, di sini. Begitu pelapornya datang, pelapor bilang saya nggak kehilangan. Ya gimana coba? Bahkan di dalam ketentuan KUHP itu sendiri, yang harus diperiksa pertama itu adalah pelapor. Ini pelapor tidak ada, ya kan? Kemudian ahli pidana tidak dihadirkan. Buktinya, bukti yang sudah digunakan dan sudah dimusnahkan. Jika ditemukan ini bukti lain, berarti kan tidak asli. Kalau tidak asli apa? Palsu. Kalau palsu, berarti dalam persidangan ini menggunakan barang bukti palsu. Maka bisa dikenakan 263. Yaitu menggunakan barang palsu di dalam persidangan ini, ya kan? Nah itu. Kemudian dalam persidangan ini tadi Ustadz Farid kita konfirmasi dengan pendapat BNPT. BNPT menyatakan kalau orang itu dikatakan teroris ciri-cirinya ini. Kami konfirmasi tidak ada semua sifat karakter beliau dan saya udah puluhan tahun kenal dengan beliau ini. Beliau ini sebenarnya adalah pendakwa yang adem dan sebagainya. Kemudian peristiwa-peristiwa yang diangkat itu tahun 2004, yang mana JI sendiri ya 2004 itu belum ada larangan. Larangan JI itu diputuskan di putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bukan Mahkamah Agung loh ya. Ya kan? Ini menarik sekali. Putusan pelarangan dari suatu organisasi itu putusan Pengadilan Negeri, tidak sampai Mahkamah Agung. Itu dasarnya. Ya kan? Jika tahun 2004 dan sebagainya itu belum ada larangan JI. Dan dimasalahkan beliau ke Pakistan, ke Afghanistan dan sebagainya. Beliau ke Afghanistan itu 2001, 2002. 91, 92, sorry. 91, 92. Sedangkan JI sendiri yang dituduhkan ini sebagai satu organisasi teroris itu baru lahir 96. Oleh sebab itu, ya ini diduga Islamofobia ini. Islamofobia yang luar biasa, ketakutan terhadap Islam kalau menurut saya. Dugaan saya. Kenapa demikian? Sekarang di luar negeri di mana-mana itu Islamofobia sudah nggak ada. Bahkan sudah keluar resolusi PBB ya, masalah yaitu tanggal 15 Maret kemarin bahwa Islamofobia ini sudah tidak ada karena mereka mengeluarkan resolusi anti Islamofobia. Dan itu ratusan negara. Lah kalau di Indonesia masih ada gitu loh. Kalau di Indonesia merasa bahwa Indonesia ini adalah negara yang juga anggota PBB seharusnya juga mentaati. Ini oleh sebab itu kalau ini sampai diputus bersalah, ya kan kami khawatir pendakwa-pendakwa ini ke depan ini akan ketakutan dalam berdakwah, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya kalau itu dituduh teroris. Oleh sebab itu kita harus dan wajib nanti itu untuk membuktikan bahwa Ustadz tidak bersalah, ya kan? Oleh sebab itu kita akan hadirkan saksi-saksi dan ahli-ahli nanti untuk menunjukkan, untuk mengcounter saksi dan ahli dari JPU. Sampai di sini saya pikir. Terima kasih.